Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Utrujah Miftah dengan NIM 230311423. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai, MSI, MH. Sejarah Melayu. Suku Melayu merupakan salah satu kelompok etnis di wilayah Austronesia yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Kelompok etnis ini juga dapat dijumpai di pulau-pulau kecil yang tersebar di antara wilayah besar tersebut. Terdapat beberapa perbedaan unsur bahasa, kebudayaan, kesenian, dan keberagaman sosial di antara subkelompok turunan dari bangsa Melayu yang dikarenakan terjadinya asimilasi subkelompok turunan Melayu dengan kelompok etnis daerah tertentu di wilayah Asia Tenggara Maritim. Perkembangan dan pendirian Kesultanan Malaka pada abad ke-15 menyebabkan revolusi besar-besaran pada sejarah bangsa Melayu. Berdasarkan prasasti Keping Tembagalaguna, pedagang Melayu telah berdagang ke seluruh wilayah Asia Tenggara, juga turut serta membawa adat budaya dan bahasa Melayu pada kawasan tersebut. Bahasa Melayu akhirnya menjadi lingua franca menggantikan bahasa Sanskerta. Era kejayaan Sriwijaya merupakan masa emas bagi peradaban Melayu, termasuk pada masa Wangsa Sailendra di Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Dharmasraya pada abad ke-14 dan terus berkembang pada masa Kesultanan Malaka sebelum kerajaan ini ditaklukkan oleh kekuatan tentara Portugis pada tahun 1511. Melayu asli atau yang dijuluki sebagai Melayu Purba atau Proto Melayu adalah sekelompok suku dan bangsa yang memiliki asal-usul Austronesia dan diperkirakan telah bermigrasi menuju Kepulauan Melayu dalam kurun waktu periode yang cukup lama, yakni antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Sutro Melayu merupakan istilah yang mengacu pada orang-orang zaman besi yang sebagian besar merupakan turunan dari bangsa Austronesia yang memiliki teknik pertanian yang lebih maju dan pengetahuan baru tentang logam. Masyarakat Deutro Melayu dianggap sebagai nenek moyang langsung dari bangsa Melayu yang ada pada saat ini. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-12 diserap baik oleh masyarakat Melayu. Islamisasi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat jelata, namun telah menjadi corak pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kesultanan Johor dan Kesultanan Siak. Bahkan kerajaan Karo Aru pun memiliki raja dengan gelar Melayu. Kedatangan Eropa yang ikut mempergunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca telah menyebabkan Melayu tersebar ke seluruh Nusantara, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Di perantauan, mereka banyak memiliki kedudukan dalam suatu kerajaan seperti syah bandar, ulama, dan hakim. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan yang melekat pada bangsa sejak dulu dan merupakan kebudayaan Nusantara. Yang paling dominan dalam kebudayaan Melayu adalah persamaan agama, adat, dan bahasa. Bahasa Melayu. Bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan suatu masyarakat berkait erat dengan bahasa yang digunakan oleh para penuturnya. Setiap kelompok manusia mempunyai kebudayaan berupa cara hidup yang diamalkan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Suatu konsep atau cara hidup dalam suatu masyarakat dapat didukung oleh kata atau bahasa. Bahasa, kebudayaan, dan pemikiran memiliki hubungan timbal balik. Ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan tersebut berarti budi bahasa yang halus adalah pertanda orang baik. Demikian pula dengan perangai serta tutur kata yang senonoh. Bahasa dapat mencerminkan tingkah laku dan budi pekerti seseorang. Jenis-jenis budaya Melayu. Pertama yaitu budaya fisik. Kebudayaan fisik merujuk pada benda-benda sehingga dikenal juga sebagai budaya benda. Budaya fisik berupa tarian, makanan, rumah adat, dan sebagainya. Kemudian budaya non-fisik. Budaya non-fisik merujuk pada pemikiran atau tingkah laku dan disebut juga sebagai budaya non-benda. Budaya non-fisik berupa karya seni Melayu klasik seperti puisi, prosa, sajak, dan lain sebagainya. Budaya fisik. Yang pertama, teater. Salah satu seni teater Melayu yang begitu melekat di telinga orang-orang Melayu adalah Makyong, menceritakan tentang kehidupan istana lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun tatkala harus berhadapan dengan modernisasi seni pertunjukan, Makyong kini bertransisi menjadi teater yang kocak agar tetap disukai. Kemudian seni tari. Tari adalah salah satu sakaguru seni pertunjukan tradisi Indonesia. Tari adalah cabang seni pertunjukan tertua yang lahir bersamaan dengan lahirnya kebudayaan manusia. Berbeda dengan hasil karya seni rupa yang dapat dinikmati oleh pembuat dan peminatnya sepanjang mereka mau, tari hanya dapat dinikmati sekali saja pada saat digelarkan. Sebuah pertunjukan tari memang dapat diulangi, tetapi pergelaran ulang tidak pernah sama dengan pergelaran sebelumnya. Pusat-pusat pemerintahan atau kerajaan-kerajaan Melayu hampir seluruhnya terletak di tepi sungai atau tepi pantai, dan sejak dulu orang Melayu ahli berdagang. Kedua hal ini menyebabkan kebudayaan Melayu terbuka terhadap pengaruh luar seperti pengaruh Arab Islam yang merasap dalam bidang religi. Kesenian zapi, embus, kasidah, rodat atau barodah, dan zikir barat adalah pengaruh dari kebudayaan Islam tersebut.
Tengku Lukman Sinar membagi tari-tarian Melayu dalam 4 kelompok, yaitu kelompok tari yang masih bersifat magis religius, atau tari yang dipimpin pawang yang mengucapkan mantra-mantra tertentu. Kemudian kelompok tari perang seperti tari silat, kemudian tari pertunjukan. Tari pertunjukan ini dibedakan menjadi tari yang bersifat semi-religius seperti barodah dan zikir barat yang menyanyikan syair pemujaan kepada Allah dan Rasulullah, dan tari yang semata-mata bersifat hiburan seperti zapin. Kemudian yang keempat yaitu kelompok tari-tari ronggeng untuk menada. Budaya fisik selanjutnya yaitu musik. Seni musik Melayu sangat terpengaruh oleh musik Cina, Portugis, India, Arab, dan Persia, sehingga bentuk awalnya tidak dapat diterkalai. Pengaruh Portugis mewarnai nada dan gerak tari Melayu yang disesuaikan dengan rasa dan kebiasaan suku itu. Pengaruh ini terjadi karena Malaka yang memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Melayu Arus sudah menjadi benteng Portugis sejak 1511 Masehi. Kemudian pengaruh Arab datang sejalan dengan masuknya Islam ke negeri-negeri Melayu. Kemudian pengaruh India. Pengaruh India pada musik Melayu membuahkan rentak atau tempo yang disebut calti. Budaya fisik selanjutnya yaitu bangunan tradisional Melayu. Bangunan tradisional Melayu disebut juga seni bina Melayu, terutama untuk rumah kediaman. Beberapa ungkapan tradisional Melayu menyebutkan rumah sebagai cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya. Lambang-lambang yang berkaitan dengan bangunan tradisional Melayu terdapat pada bagian-bagian bangunannya, juga terdapat dalam bentuk berbagai upacara, bahan bangunan dan namanya, serta letak bangunan. Oleh karena perjalanan masa, lambang-lambang tersebut tidak mudah dilacak lagi. Bangunan tradisional Melayu adalah suatu bangunan yang utuh, yang dapat dijadikan sebagai tempat kediaman keluarga, tempat bermusyawarah, tempat beradat keturunan, dan tempat berlindung siapa saja yang memerlukannya. Bentuk bangunan tradisional Melayu biasanya ditentukan oleh bentuk atapnya, seperti atap belah bubung, atap limas, dan atap lontik. Kunci utama mewujudkan bangunan dan lambang-lambangnya adalah musyawarah, baik antar keluarga maupun dengan melibatkan anggota masyarakat lain. Seorang yang mendirikan suatu bangunan tanpa mengadakan musyawarah dapat dianggap sebagai orang yang kurang adab atau tak tahu adat. Kemudian budaya non-fisik. Budaya non-fisik itu seperti sastra. Salah satu bentuk sastra yaitu puisi Melayu lama atau disebut juga pantun. Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling luas dikenal. Sampiran pantun Melayu kebanyakan menggambarkan alam. Lambang-lambang yang terkandung di dalam pantun pun berasal dari alam. Hal ini menggambarkan kedekatan hubungan pendukung seni pantun dengan alam. Pantun sebagai karya kesusastraan Melayu dapat dipilah-pilah dalam 5 jenis, yaitu pantun adat. Pantun adat yang menurut isinya terbagi menjadi pantun yang berkenaan dengan tata pemerintahan, sistem kepemimpinan, dan hukum. Kemudian pantun tua, pantun muda, pantun suka. Pantun suka yaitu pantun yang berisi ejekan dan teka-teki. Kemudian pantun duka. Contoh pantun tua. Patah lancang kita sadaikan supaya sampan tidak melintang. Petuah orang kita sampaikan supaya badan tidak berhutang. Kemudian contoh pantun duka. Sayang Sarawak songailah sempit. Buah rengas lambung-lambungan. Hendak dibawa perahuku sempit. Tinggal emas tinggallah junjungan. Dari contoh pantun yang tadi disimpulkan bahwa lambang-lambang yang digunakan di dalamnya baik sebagai sampiran maupun isi adalah nama-nama benda atau makhluk yang ada di sekitar masyarakat Melayu. Orang Melayu sangat menjunjung tinggi pemeliharaan kehidupan rohani, maka ajaran moral merupakan fokus sentral dalam kehidupan bersastra. Tugas ini disusun dengan referensi utama, yaitu buku yang berjudul Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan tahun 2007. Cukup sekian presentasi saya tentang sejarah Melayu dan budaya Melayu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.